sini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Jadi yang pertama ada organ pernapasan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Jadi bernapas itu merupakan salah satu bentuk kegiatan tubuh untuk menghasilkan energi. Udara yang masuk melalui sistem pernapasan akan digunakan untuk proses oksidasi, yaitu proses yang menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sistem pernapasan tersusun atas hidung, faring, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Di sini juga saya akan membahas tentang sistem pernapasan yang tersusun. Yang ke-1 adalah hidung. Hidung terdiri atas beberapa bagian, yaitu lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Di dalam rongga hidung banyak terdapat rambut dan kapiler darah. Kondisi di dalam rongga hidung juga selalu lembab dikarenakan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Yang kedua adalah faring. Pada pangkal rongga mulut yang terhubung dengan rongga hidung terdapat suatu katup yang disebut faring atau anak tekak. Setelah melewati hidung, udara akan masuk ke pangkal tenggorokan atau laring melalui faring. Faring berada di belakang rongga hidung dan mulut, meluas dari dasar tenggorokan sampai setinggi ruas tulang belakang bagian leher ke-6. Yang ketiga, laring. Laring tersusun atas sejumlah tulang rawan. Bagian tulang rawan yang terbesar adalah jakun. Laring menghasilkan suara sehingga disebut kotak suara. Di dalam kotak suara terdapat dua lipatan yang sangat elastis disebut pita suara. Laring memiliki dua cabang yang membentuk saluran makanan disebut esofagus dan saluran pernapasan disebut trakea. Untuk mengatur kedua fungsi tersebut, laring memiliki katup yang dapat membuka dan menutup disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi mengatur jalannya udara dan makan. Oleh karena itu, menelan makanan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan menghirup udara. Yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan berupa saluran berongga di daerah leher. Trakea tersusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin dan terdapat di depan kerongkongan. Trakea mengandung lendir dan silia atau bulu-bulu halus untuk menyaring debu atau bakteri yang masuk bersama udara. Fungsi utama trakea adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus dikenal sebagai cabang batang tenggorokan. Bronkus berjumlah sepasang, salah satu cabang menuju ke paru-paru kanan dan cabang yang lain menuju ke paru-paru kiri. Bagian bercabang ini disebut bifurkase. Struktur pembentuk bronkus serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama juga. Bronkus memiliki fungsi sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Dinding bagian dalam bronkus dilapisi lendir sehingga partikel asing dapat menempel ketika melewatinya. Dengan bantuan silia atau bulu-bulu halus, partikel asing tersebut dapat dikeluarkan dari saluran pernapasan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Di bidang bronkiolus lebih tipis, salurannya lebih kecil dibandingkan bronkus. Makin kecil saluran bronkiolus, makin berkurang tulang rawannya dan akhirnya hanya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan silia. Setiap ujung bronkiolus terbagi menjadi seberkas kantong-kantong kecil mirip buah anggur, disebut alveolus. Bronkiolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan pengontrol jumlah udara yang didistribusikan ke paru-paru melalui dilatasi dan kontriksi. Yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping paru-paru dibatasi oleh otot dan tulang rusuk. Adapun di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Diafragma merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru tersusun atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berukuran lebih besar daripada paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru terbungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus menjadi saluran akhir alat pernapasan manusia yang berupa gelembung-gelembung udara. Struktur alveolus menyerupai setangkai anggur dan sel-selnya bersifat lentur sehingga mudah mengembang dan mengepis untuk menarik dan mengembuskan napas. Di dalam alveolus juga terjadi pertukaran gas. Oksigen yang berasal dari udara dihirup ke sel-sel darah, sedangkan dioksida dari sel-sel darah dikeluarkan ke ruang terbuka. Jaringan yang ada di dalam alveolus akan melaksanakan fungsi sekunder. Selain itu, alveolus menjadi tempat zat yang dihirup seperti obat-obatan, patogen, dan bahan kimia lain. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang proses pernapasan.
Paru-paru terdapat di rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Proses pernapasan atau respirasi meliputi pengambilan udara dari luar tubuh atau inspirasi, dan pengeluaran udara dari dalam tubuh atau ekspirasi. Proses inspirasi dan ekspirasi dilakukan dengan aktivitas otot-otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang ke-1 adalah bernapas. Bernapas merupakan menghirup udara dan menghembuskan udara, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas terdapat di alveolus dan darah, tepatnya di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 di alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antar darah di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh, dan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Proses yang terjadi di dalam sel disebut respirasi seluler. Macam-macam pernapasan. Macam-macam pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan menggunakan gerakan otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada dimulai dengan berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada tersebut menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menurun, sehingga udara di luar masuk ke paru-paru atau inspirasi. Apabila otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi, tulang-tulang rusuk menurun sehingga volume rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan menggunakan otot-otot diafragma. Pernapasan perut dimulai dengan berkontraksinya otot-otot diafragma yang menyebabkan diafragma mendatar. Dengan demikian, rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Apabila otot-otot diafragma berrelaksasi, kedudukan diafragma melengkung ke atas. Akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Selanjutnya ada kecepatan bernapas. Sistem saraf yang terletak di otak ikut mengatur sistem pernapasan. Bagian otak yang berperan dalam mengatur pernapasan adalah medula oblongata. Ketika kandungan O2 dalam darah sedikit, medula oblongata akan mengirimkan impuls kepada otot tulang rusuk atau diafragma untuk berkontraksi. Ketika darah banyak mengandung CO2 pH, darah akan mengalami perubahan. Perubahan pH ini dideteksi oleh medula oblongata. Sebagai respons, medula oblongata mengirimkan impuls ke otot tulang rusuk untuk berkontraksi lebih cepat atau lebih pendek sehingga volume rongga dada menjadi lebih besar dan napas menjadi lebih dalam. Dengan demikian, lebih banyak oksigen yang dapat diikat oleh darah dalam kapiler. Selain medula oblongata, bagian lain dari sistem saraf yang ikut mengatur pernapasan adalah pons Paroli di otak. Umumnya, laju pernapasan sesuai laju penambahan karbon dioksida dalam darah atau laju pengurangan oksigen dalam darah dan jaringan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jenis aktivitas. Ketika melakukan aktivitas berat, kamu akan terengah-engah. Hal tersebut terjadi karena peningkatan metabolisme dalam jaringan, terutama otot, sehingga terjadi peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya ada kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menampung udara pernapasan. Kapasitas paru-paru dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, udara tidal atau udara pernapasan, yaitu udara yang keluar masuk paru-paru pada saat pernapasan biasa, jumlah volume udaranya sebesar 500 ml. Yang kedua, udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa, besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. Yang ketiga, udara suplementer,
yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa. Besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. Yang ketiga yaitu udara suplementer, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa. Besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. Yang keempat, kapasitas vital paru-paru, yaitu kemampuan paru-paru untuk melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Dan yang terakhir, udara residu, yaitu udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Jumlahnya kurang lebih 1000 ml. Selanjutnya, kapasitas total paru-paru, yaitu seluruh udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Selanjutnya, volume udara pernapasan pada orang dewasa terbagi menjadi 4. Yang ke-1 adalah udara pernapasan atau UP, sama dengan 500 mili. Yang kedua, udara komplementer atau UK sama dengan 1500 mili. Yang ketiga, udara suplementer atau US, sama dengan 1500 mili. Yang terakhir, udara residu atau UR, sama dengan 1000 mili. Volume total paru-paru adalah 4500 mili. Kapasitas vital paru-paru sama dengan UP plus UK plus US. Selanjutnya, kebutuhan oksigen manusia. Kebutuhan oksigen akan meningkat seiring adanya peningkatan aktivitas tubuh. Sebagian besar oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksimioglobin atau tersimpan di dalam otot. Di hemoglobin, reaksi peningkatannya adalah Hb4 plus 4O2 atau 4HbO2. Oksigen sangat diperlukan untuk pembakaran makanan di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Energi digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemasukan oksigen di luar ke dalam tubuh tidak boleh berhenti. Difusi oksigen dari paru-paru ke sel-sel jaringan tubuh terjadi akibat perbedaan tekanan oksigen. Pada waktu tekanan udara luar 1 atm atau sama dengan 760 mmHg. Besarnya tekanan oksigen di paru-paru kurang lebih 150 mmHg. Tekanan di dalam arteri 100 mmHg dan tekanan di vena 40 mmHg. Dengan asumsi volume darah mu 5 liter, maka setiap menitnya akan menyampaikan oksigen 350 mili setiap kali berdebar. Dalam keadaan biasa, kamu memerlukan oksigen 300 liter sehari semalam. Jumlah ini bertambah jika aktivitas tubuh meningkat. Pengangkutan CO2 dapat dilakukan menjadi 3 cara. Yang ke-1, kurang lebih 5% CO2 larut dalam plasma membentuk asam karbonat. Yang kedua, sebanyak 30% terangkut melalui sel darah merah berikatan dengan amin NH2 membentuk karbamino. Yang ketiga, sebanyak 65% pengangkutan CO2 dalam bentuk ion HCO3. Reaksinya digambarkan sebagai berikut. H+ bersifat racun dan dapat diikat oleh Hb, sedangkan HCO3 keluar dari sel darah merah masuk ke dalam plasma darah. Sementara itu, kedudukan HCO3 digantikan oleh ion klorida dari plasma darah. Selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan setiap orang itu berbeda-beda. Umumnya, proses inspirasi dan ekspresi berlangsung sebanyak 15-18 kali setiap menit. Berikut juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan. Yang pertama ada usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Makin bertambah usia, intensitas pernapasan makin menurun. Mengapa dapat terjadi demikian? Jadi anak-anak masih berada dalam usia pertumbuhan sehingga banyak memerlukan energi. Frekuensi pernapasan normal berdasarkan usia sebagai berikut. Yang pertama, bayi baru lahir sekitar 35-50 kali per menit. 2. Usia 2-12 tahun 18-26 kali per menit. 3. Dewasa 16-20 kali per menit. Selanjutnya ada jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Perempuan umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki. Laki-laki beraktivitas lebih banyak daripada perempuan, sehingga lebih banyak energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, makin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Yang ketiga ada suhu tubuh. Makin tinggi suhu tubuh atau demam, frekuensi pernapasan makin cepat. Pada lingkungan yang panas, tubuh mengalami peningkatan metabolisme,
untuk memperkuat suhu agar tetap stabil. Oleh karena itu, tubuh harus lebih banyak mengeluarkan keringat agar suhu tubuh turun. Aktivitas ini membutuhkan energi yang dihasilkan dari peristiwa oksidasi menggunakan oksigen sehingga dibutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk meningkatkan frekuensi pernapasan. Selanjutnya ada posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Frekuensi pernapasan pada posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan pada posisi terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Selanjutnya ada aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas kerja membutuhkan energi yang lebih banyak. Artinya, makin berat kerja seseorang, makin banyak kebutuhan energinya sehingga frekuensi pernapasannya makin cepat. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan. Kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan manusia sebagai berikut. Yang pertama ada sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga hidung bagian atas. Penderita ditandai dengan hidung tersumbat, ingus berbau, berwarna kuning kehijauan, dan terasa sakit di daerah sinus yang terserang. Yang kedua adalah rinitis. Rinitis merupakan peradangan yang terjadi pada rongga hidung dan dapat mengakibatkan rongga hidung membengkak. Apabila sudah parah, rongga hidung mengeluarkan lendir. Penyakit ini disebabkan oleh alergi terhadap benda tertentu. Yang ketiga, tonsilitis atau radang amandel adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil. Penyebab tonsilitis umumnya adalah virus dan bakteri. Orang yang menderita tonsilitis akan mengalami gejala seperti sakit kepala, demam, nyeri tenggorokan saat menelan, sakit telinga, dan batuk. Yang keempat, laringitis merupakan radang pada laring yang disebabkan oleh iritasi maupun infeksi. Iritasi biasanya disebabkan oleh rokok. Jika peradangan sampai pita suara, penderita akan kehilangan suara. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada selaput epitel bronkus. Gejala penyakit bronkitis ditandai oleh batuk yang dalam dan dahak berwarna abu-abu kekuningan yang keluar dari paru-paru. Yang keenam, asma. Asma merupakan peradangan saluran pernapasan yang disebabkan oleh hipersensitif bronkiolus. Penderita asma akan mengalami kesulitan bernapas disebabkan saluran pernapasan utama pada paru-paru menyempit. Asma dapat disebabkan oleh alergi terhadap kondisi lingkungan seperti debu, bahan kimia, serbuk sari, jamur, dan suhu dingin. Yang ketujuh, emfisema merupakan gangguan saluran pernapasan karena susunan dan fungsi alveolus yang tidak normal. Keadaan tersebut menyebabkan berkurangnya luas permukaan paru-paru untuk pertukaran udara. Akibatnya jantung memompa lebih banyak darah ke paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Di dalam tubuh penderita penyakit ini akan mengalami kesulitan bernapas karena udara yang dihirup sangat sedikit. Yang terakhir adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan peradangan dinding alveolus disebabkan oleh bintil-bintil pada dinding dalam alveolus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada jaringan paru-paru. Lanjut ada upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kamu telah mengetahui bahwa sistem pernapasan manusia terdiri atas beberapa bagian dan jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Jika menderita penyakit pada sistem pernapasan, tentu aktivitas penyerapan oksigen dapat terganggu sehingga berpengaruh pada banyak sistem di dalam tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya kamu selalu menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan rentan terserang penyakit karena udara keluar masuk secara langsung dan bebas. Udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya mudah masuk ke dalam tubuh. Agar organ pernapasan tetap sehat, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Perpaduan makanan bergizi dan susu murni dapat menjaga kesehatan paru-paru. Makanan seperti keju, ikan, kacang-kacangan, dan daging merah dalam menu makanan sehari-hari berfungsi membersihkan kotoran di paru-paru. Kita juga harus berolahraga dengan teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Dan istirahat cukup selama 6-8 jam sehari. Dan juga menghindari posisi tidur terlungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Beberapa zat di sekitar dapat merusak organ pernapasan. Oleh karena itu, ada beberapa zat yang harus dihindari agar organ pernapasan tetap sehat. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun.
Kedua, sebelum beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker untuk menghalangi masuknya polusi udara melalui hidung. Ketiga, mengurangi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Hal itu dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru berkurang. Selanjutnya ada juga merawat organ pernapasan. Kuman dan penyakit dapat menyerang saluran pernapasan. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan pada alat pernapasan sebagai berikut. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain apabila berada di keramaian. Ketiga, membiasakan diri menarik napas dalam-dalam. Kebiasaan menarik napas dalam-dalam dapat membantu tubuh mengoptimalkan pembersihan udara kotor dan produksi oksigen dalam paru-paru. Dan yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk mengecek kondisi paru-paru. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih mempengaruhi kesehatan pernapasan karena zat yang terkandung dalam udara yang dihirup. Agar udara di sekitar tetap layak dihirup, tindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sehingga meminimalkan debu masuk ke rongga pernapasan saat menghirup udara. Ketiga, menanam tumbuhan hijau untuk meredam polusi udara. Meletakkan beberapa tanaman hijau di dalam rumah atau menanam pohon di sekitar pekarangan rumah. Tanaman hijau sebagai penyerap zat karbon dan menyuplai oksigen terbaik yang akan membuat lingkungan di sekitar rumah lebih sejuk. Yang terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.